Halo dan salam sejahtera. Selamat datang di channel YouTube Nelly Adria Sinaputar. Oke, pertanyaan pertama. Bidan Dewi saat ini sedang dinas pagi di ruang nifas Rumah Sakit Sayang. Selama menjalankan pelayanan terhadap pasien yang dirawat, bidan terkesan profesional dan bertanggung jawab. Sikap profesional dan tanggung jawab pada kasus ini disebut A. Etika, B. Moral, C. Nilai, D. Hukum, E. Profesional. Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Etika mengarahkan bidan untuk bertindak secara profesional, manusiawi, dan bertanggung jawab. Itu alasannya. Ya. Oke, soal nomor 2, Bidan Wati bekerja di TPMB sebagai bidan pelaksana yang selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang manusiawi dan pelayanan yang holistik. Penerapan yang tercermin pada kasus ini, ya, dari sikap Bidanwati ini merupakan penerapan dari apa gitu maksudnya ya. A. Etika, B. Moral, C. Nilai, D. Hukum, E. Profesional. Jawaban yang tepat itu adalah nilai. Dalam kebidanan, nilai-nilai mencerminkan komitmen terhadap kehidupan, martabat manusia, dan pelayanan yang holistik ya. Jadi jawabannya ini adalah nilai. Seorang perempuan usia 27 tahun datang ke posyandu untuk melakukan penimbangan anaknya yang berusia 2 tahun. Ibu tersebut memberikan informasi bahwa tetangga ada yang kejang habis imunisasi di tempat lain, padahal ibu tersebut tidak tahu kebenaran dari informasi tersebut. Keadaan yang terjadi pada kasus ini disebut A. Dilema, B. Konflik, C. Isu, D. Etika, E. Nilai. Ya, jawaban yang tepat itu adalah isu. Isu adalah masalah pokok yang dapat berkembang di masyarakat atau lingkungan, di mana masyarakat atau lingkungan tersebut tidak tahu ya, atau belum tahu benar tentang kebenaran informasi. Ya, seorang perempuan usia 29 tahun, hamil 2 bulan, datang ke IGD rumah sakit karena mengalami mual dan muntah parah di rumah. Hasil pemeriksaan dokter, ibu mengalami muntah dan dehidrasi dan disarankan untuk pasang infus. Petugas memberikan penjelasan dan menunggu keputusan-keputusan dari pasien. Prinsip etika yang diterapkan petugas adalah autonomi, benefince, non malefince, kemudian justice, kemudian konfidensial ya. Jawaban yang benarnya adalah A ya, autonomi ya. Arti autonomi ini adalah menghormati kemandirian pasien ya. Artinya di sini menghormati hak ibu untuk membuat keputusan terkait tubuh dan kesehatannya ya, itu jawabannya. Kita lanjut lagi. Pertanyaan nomor 8. Seorang perempuan datang ke puskesmas diantar oleh suaminya karena terjatuh dari motor dan saat ini sedang dalam keadaan hamil 4 bulan. Petugas yang di ruang IGD, ini maksudnya ya, ruang IGD melakukan pemeriksaan dengan teliti dan berhati-hati untuk memastikan keadaan ibu dan kandungannya baik. Prinsip kode etik pada kasus ini tersebut adalah A. Autonomi, benefince, C. Non malefince, D. Justice, E. Konfidensial. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah C ya, non malefince ya, tidak merugikan. Artinya menghindari tindakan yang membahayakan pasien ya, gitu. Hati-hati ya dalam melakukan kegiatan. Kita lanjut soal berikutnya.
Seorang perempuan usia 19 tahun datang ke TPMB diantar oleh ibunya karena mengalami sakit perut yang luar biasa karena sedang menstruasi. Hasil pemeriksaan bidan, pasien tersebut mengalami keguguran dan harus segera dibawa ke rumah sakit karena sudah kehilangan darah yang banyak dan jika tidak segera ditolong membahayakan nyawanya. Nilai moral yang dijunjung bidan dalam kasus ini adalah A. Kerahasiaan, B. Kepedulian, C. Keadilan, D. Tanggung jawab, E. Kejujuran. Apa jawabannya? Ayo. Jawabannya adalah E ya, kejujuran. Ya. Kenapa jawabannya E? Alasannya adalah di mana setiap kita akan memberikan informasi atau memberikan pelayanan ya, itu kita harus transparan dalam memberikan informasi. Jadi jujur apa adanya, jangan dibuat-buat ya. Kita lanjut 12. Bidan Ane bekerja sebagai ASN di Puskesmas. Dalam bekerja selalu menerapkan standar profesi, kode etik, dan regulasi Kementerian Kesehatan, serta selalu memperhatikan keselamatan pasien dan selalu bertanggung jawab atas semua tindakan kebidanan yang dilakukan. Kasus ini adalah penerapan kewajiban bidan terhadap A. Sejawat dan tenaga kesehatan lain, B. Profesinya, C. Tugasnya, D. Pemerintah bangsa dan tanah air, D. Diri sendiri. Ya, jawabannya adalah tugasnya, C. Ya, karena melaksanakan tugas itu harus sesuai dengan standar profesi, kode etik dan regulasi. Kemudian, dua, bertanggung jawab atas setiap tindakan kebidanan yang dilakukan. Berikutnya adalah mengutamakan keselamatan ibu bayi dan keluarga. Dan terakhir menjaga profesionalisme dalam setiap pelayanan. Ya, itu jawaban. Bidan Mary adalah bidan TPMB di kawasan Tangerang Selatan. Bidan tersebut ikut terlibat langsung membantu puskesmas di area TPMB-nya dalam kegiatan Ori Campak. Karena Tangerang Selatan sedang ada wabah campak. Kegiatan yang dilakukan oleh bidan tersebut adalah kewajiban bidan terhadap A. Teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, B. Profesinya, C. Tugasnya, D. Pemerintah bangsa dan tanah air, E. Diri sendiri. Ya, jawabannya adalah D ya, pemerintah bangsa dan tanah air. Ya, karena bidan ya harus mendukung program kesehatan nasional, dua menjadi agen perubahan dalam peningkatan kesehatan masyarakat, tiga menjunjung tinggi nilai persatuan, pembangunan bangsa dan cinta tanah air ya, itu alasan. Kita lanjut lagi 16. Seorang perempuan usia 29 tahun saat ini akan bersalin di ruang VK Klinik Amanda. Persalinan akan ditolong secara tim yang terdiri dari bidan, dokter, dan perawat. Yang menolong persalinan adalah bidan. Dalam aktivitas menolong persalinan tersebut, tim terlihat solid dan mampu membina hubungan baik. Kasus ini adalah pelaksanaan kewajiban bidan terhadap A. Teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, B. Profesinya, C. Tugasnya, D. Pemerintah bangsa dan tanah air, E. Diri sendiri. Yo, jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah A. Ya, teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini bisa diterapkan dengan beberapa poin, yaitu menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya, menghormati peran dan kompetensi profesi lainnya, tidak merendahkan sejawat atau tenaga kesehatan lainnya. Gitu. Ya. Cukup sekian ya untuk latihan soalnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di video yang berbeda. Terima kasih.